Halo semua, kembali lagi nih sama kita Grup One. Akan bahas apa ya kita kali ini? Nah, kali ini kita akan membahas mengenai Demographic and Social Statistics. Grup One beranggotakan sebagai berikut. Topik pembahasan di video kali ini antara lain pendahuluan, pembentukan indikator, masalah sosial, pengembangan metodologi, kompilasi, analisis, dan diseminasi data, dan bantuan teknis. Pendahuluan, bentuk perhatian PBB terhadap masalah pembangunan sosial dan standar kehidupan tertuang pada Piagam PBB Pasal 55, yaitu memajukan standar hidup yang lebih tinggi, pekerjaan yang cukup untuk semua orang, dan kondisi-kondisi bagi kemajuan ekonomi, kemajuan sosial, dan pembangunan. Usaha awal dalam meningkatkan statistik sosial di tingkat nasional maupun internasional dapat ditelusuri kembali dari sebuah publikasi yaitu Statistical Yearbook First Issue tahun 1948, seperti yang bisa dilihat pada gambar di samping. Materi pertama, pembentukan indikator. Kemajuan yang dimaksud PBB tadi antara lain pembentukan indikator dan kerangka kerja statistik sosial, formulasi standar dan pedoman untuk pengumpulan, kompilasi dan penyebaran data masalah sosial, dan kompilasi dan analisis reguler dari statistik dan indikator terpilih di bidang kepedulian sosial. Tugas awal divisi statistik di bidang statistik sosial adalah pengembangan kerangka kerja untuk organisasi sistematis serta kompilasi statistik sosial dan indikator. Survei statistik sosial dan laporan berjudul Definisi Internasional dan Pengukuran Standar dan Tingkat Kehidupan merupakan dokumen pertama yang 1. Mengartikulasikan kebutuhan statistik sosial yang relevan dengan kebijakan dan indikator. 2. Mengidentifikasi daftar statistik dasar dan indikator. 3. Menguraikan sejumlah langkah untuk meningkatkan kualitas data dan penguatan kapasitas nasional di bidang statistik sosial. Pedoman dan buku pegangan yang mendukung pengembangan dan penggunaan sumber data dasar dan harmonisasi yang mendasari konsep statistik, klasifikasi, dan definisi antara lain System of Social and Demographic Statistics atau SSDS, Framework for Social and Demographic Statistics atau FSDS, Guidelines on Social Indicators, dan The Handbook on Social Indicators. Masih mengenai pembentukan indikator, adapun beberapa konferensi dan pertemuan internasional setelah tahun 1990 yang membutuhkan statistik sosial dan indikator dalam mencapai tujuan dan sasarannya yaitu The World Summit for Children, the International Conference on Population and Development, the World Summit for Social Development, the Fourth World Conference on Women, the United Nations Second Conference on Human Settlements. Untuk memenuhi permintaan tersebut, Divisi Statistik mengadopsi The Minimum National Social Data Set atau MNSDS pada tahun 1997 untuk memandu negara-negara di produksi statistik sosial dasar. Metodologis bimbingan tersedia dalam bab dari Principle and Recommendation for Population and Housing Censuses. Pada tahun 2003, para ahli pengaturan lingkup statistik sosial menetapkan tujuan dan kegiatan tertentu yang akan memajukan produksi statistik sosial. Materi kedua, masalah sosial. Pengembangan statistik sosial melibatkan banyak data sehingga perlu analisis perbedaan di antara kelompok-kelompok sosial dan negara. Isu-isu tersebut antara lain perumahan, kesehatan, pendidikan, kondisi kerja dan pekerjaan, dan kondisi sosial lainnya. Perhatian khusus harus dicurahkan pada beberapa kondisi kelompok, yaitu anak-anak, orang tua,
pengangguran, dan penyandang disabilitas. Divisi Statistik telah bekerja sama dengan badan khusus, komisi regional, dan organisasi terkait lainnya terhadap pengembangan statistik di bidang-bidang utama tersebut. Juga di bidang-bidang seperti kejahatan, migrasi internasional, gender, penggunaan waktu, dan kemiskinan. Materi ketiga, pengembangan metodologi. Sejarah pedoman penyusunan statistik perumahan sebagai berikut. Pada tahun 1958 dikeluarkan dalam General Principle for a Housing Census. Pada tahun 1970, revisi dari panduan tersebut telah dipublikasikan dalam Principle and Recommendation for Housing Censuses. Pada tahun 1980 dan 1998, revisi dari panduan tersebut telah dipublikasikan dalam Principles and Recommendation for Population and Housing Censuses. Dan rekomendasi terbaru akan dipublikasikan sebagai bagian dari revisi ketiga dari Principles and Recommendation for Population and Housing Censuses. Selanjutnya, kita masuk ke dalam topik migrasi internasional. Metodologis dalam migrasi internasional dipusatkan sejak awal pada pencarian definisi migran internasional yang dapat diadopsi secara global. Upaya PBB untuk mengidentifikasi migran internasional mencapai puncaknya pada adopsi dari perangkat pertama rekomendasi PBB tentang statistik migrasi internasional di tahun 1953. Upaya lebih lanjut untuk meningkatkan definisi dan rekomendasi mengantarkan pada dua revisi yang dikeluarkan pada tahun 1976 dan 1998. Lalu, pertemuan sekelompok ahli pada tahun 2006 tentang pengukuran migrasi internasional menyimpulkan bahwa menyempurnakan dan mengelaborasi rekomendasi PBB pada tahun 1998 akan meningkatkan implementasi dan penerapannya di seluruh dunia. Statistik gender. Pekerjaan di bidang statistik gender dimulai pada tahun 1982 mengikuti proklamasi dekade PBB untuk perempuan, kesetaraan pembangunan dan perdamaian pada tahun 1976 sampai 1985. Untuk meningkatkan ketersediaan statistik gender, divisi tersebut telah mengeluarkan serangkaian laporan metodologis yang ditujukan untuk memberikan panduan praktis kepada negara-negara dalam berbagai topik termasuk konsep dan metode, pelatihan pengguna dan produsen, pengembangan basis data, dan pelaporan statistik. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai statistik disabilitas. Kegiatan pengembangan disability statistik atau statistik disabilitas dimulai sebagai tanggapan terhadap Peringatan Internasional Penyandang Disabilitas pada tahun 1981, adopsi program aksi dunia oleh PBB tentang penyandang disabilitas pada tahun 1982, dekade penyandang disabilitas oleh PBB pada tahun 1983 sampai 1992, peraturan standar tentang pemerataan kesempatan bagi penyandang disabilitas pada tahun 1993. Hasil dari evaluasi statistik disabilitas nasional yaitu The Development of Statistics of Disabled Persons, Case Studies and the Disability pada tahun 1986 dan 1990, The Development of Statistical Information for Disability Programs and Policies pada tahun 1996, dan The Guidelines of Principle for the Development of Disability Statistics issued pada tahun 2001. Metodologi di bidang peradilan pidana. Metodologi ini mulai dikembangkan pada pertengahan tahun 1980-an dan dikembangkan berdasarkan petunjuk dari hasil Kongres Majelis Umum dan Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pencegahan Kejahatan dan Peradilan Pidana. Metodologi ini juga mengeluarkan publikasi pengembangan statistik di bidang peradilan pidana pada tahun 1983, 1992, dan 2003. Publikasi terakhir berjudul Manual for the Development of a System of Criminal Justice Statistic pada tahun 2003. Selanjutnya, terdapat metodologi di bidang kemiskinan yang merupakan program divisi statistik pada tahun 2003. Divisi statistik berhasil melaksanakan rangkaian diskusi panel, lokakarya regional, dan pertemuan para ahli untuk mempromosikan dan memfasilitasi pengembangan dari pengukuran kemiskinan. Salah satu output yang dijadikan adalah sebuah buku saku berjudul Handbook on Poverty Statistics, Concept, Methods, and Policy Use yang akan dipublikasikan.
Pada tahun 1991, Divisi Statistik mulai mempublikasikan seri The World's Woman, buku sumber statistik yang menyediakan analisis komprehensif tentang perubahan kondisi di antara wanita dan pria seperti kesehatan, keluarga, pendidikan, dan pekerjaan. The World's Woman menjadi alat yang penting dalam perkembangan diseminasi konsep dan metodologi statistik gender. Edisi terakhir dalam seri tersebut mengulas kemampuan statistik dasar dalam analis gender sebagai cara untuk menilai perkembangan statistik gender. Divisi Statistik menyediakan bantuan teknis bagi Kantor Statistik Nasional melalui workshop pelatihan mengenai topik-topik spesifik dalam statistik sosial seperti disabilitas, kemiskinan, migrasi internasional, statistik gender, dan sebagainya. Berikut beberapa workshop yang diselenggarakan. Yang pertama, workshop tentang statistik disabilitas. Yang kedua, workshop tentang migrasi internasional pada tahun 2003. Yang ketiga, workshop tentang diseminasi statistik sosial dari Sensus Negara-Negara ESCAP pada tahun 2002. Dan yang terakhir, workshop tentang pengukuran sektor informal pada tahun 1992. Selain itu, terdapat misi penasihat khusus yang dilakukan di negara-negara berdasarkan permintaan seperti misi ke Turkmenistan untuk melakukan tinjauan instrumen survei, salah satunya karakteristik di bidang ekonomi, misi ke Mongolia untuk meninjau statistik sosial yang dihasilkan dan menilai kapasitas mereka dalam menjawab kebutuhan nasional dan internasional, misi ke Kenya untuk mendukung pengembangan tentang women statistik dan indikator basis data, misi ke Guyana untuk mendukung pengembangan program statistik sosial dan gender dalam Sekretariat Komunitas Karibia, dan pada akhir tahun 1980-an dan awal 1990-an, beberapa misi dilakukan untuk memfasilitasi adopsi mereka dan pelaksanaan survei rumah tangga nasional. Masukan teknis juga telah diberikan ke komisi regional, organisasi regional, dan negara melalui partisipasi UNSD sebagai narasumber dalam pertemuan yang diadakan. Nah, sekian dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.